Oke, sekarang kita mau ke Jogja. Jogja. Sekarang kita mau ke Jogja tapi naik kereta. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. Untuk trip kali ini kita bakalan pergi ke Jogja karena nanti kita bakal jumpain seseorang di sana. Kita bakalan trip mungkin sekitaran Malioboro kali ya, selama 2 hari sampai hari Selasa nanti. Setelah sekian lama gak naik kereta, akhirnya kita naik kereta lagi. Dan ini keretanya udah mau berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Baby, you and me were so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you when it's Ini bakal makan waktu panjang banget karena ke Jogja itu dari Bandung kurang lebih makan waktu 7 jam kalau pakai KA Malabar 70 ini. Dan ya, kayaknya nanti bakalan banyak menghabiskan waktu di kereta. Mungkin untuk bakal cari makan juga karena kurang lebih estimasi nyampainya itu jam 4 sore. Ini first time setelah sekian lama aku naik kereta, dan kayaknya pertama kali deh aku naik kereta dari Bandung ke Jogja. Terakhir kali aku naik kereta yang jarak jauh itu dari Jogja ke Bandung. Itu pun tahun 2022 atau 2023 gitu, aku lupa. Ya udah lumayan lama banget, dan akhirnya naik kereta lagi. Menarik banget karena ini kereta eksekutif. Sebenarnya nanti aku juga bakalan cobain naik ekonomi sih. Aku juga bakalan coba lihat nanti ekonomi itu kayak gimana sih bedanya. Ini kayaknya datang troli makanan deh. Kalau sampai nanti aku pengen beli. Nasi gorengnya ada? Nasi Ada goreng. tambahan lain kan? Minumnya ada apa aja? Ada nggak coklat, cappuccino, teh hangat, kopi hitam. Coklatnya boleh? Coklatnya Iya. ada tambahan lain kan? Itu aja. Ke paymentnya mah cash atau beres lebih garis transfer? Cash aja. Cash aja kan? Iya, jadi berapa? Nasi gorengnya 44.000, hot coklatnya 14.000 ya. Oke. Jadi 58.000. 58. Bantu aku. Dari Panas ya kembali. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih. Ya, silakan. Karena aku belum sarapan, jadi aku beli makanan dulu. Ini kita beli nasi goreng dan tadi beli hot coklatnya. Kita pengen lihat rasanya kayak gimana. Kata orang-orang sih nasi goreng KAI enak ya. Kita lihat aja rasanya kayak gimana. Ini nasi goreng KAI. Bentukannya kayak gini. Ada ayamnya, ada telurnya, ada timun-timun, dan dapat shrimp crackers. Aku udah, tapi aku nggak makan karena aku alergi. Cutlery resepnya dari bambu ya kayaknya deh, yang disposable, jadi sekali pakai buang. Coba, bismillah. Oke, nggak ada pedes, nggak ada manis, cuman gurih aja. Aku kira bakalan pedes, ternyata enggak. By the way, harganya tadi 44.000 untuk nasi goreng. Tapi ya lumayan lah, 44.000 dapat ayam, dapat telur di kereta. Masih reasonable sih harganya. Bukan tipikal yang enak banget, tapi masih oke lah buat dimakan. Apalagi ini ceritanya kita di dalam kereta kan, jadi masih oke banget kok. Ini hot coklatnya yang tadi harganya 15.000. Ya masih hangat sih. Ternyata belum diaduk. Nothing special, cuman enak aja. Apalagi minum hot coklat
di dalam kereta sambil lihat pemandangan di luar. Salah satu yang aku suka dari naik kereta tuh kita bisa duduk santai di perjalanan sambil ngeliatin pemandangan yang indah banget sepanjang jalur lintas Jawa. Apalagi ditemenin hot chocolate dan perut udah dalam kondisi kenyang. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Di sini kita sempat berhenti sebentar di stasiun Cipende untuk istirahat dan uniknya di sini tuh disediain tempat jajan loh. By the way, di kereta eksekutif ini arah Bandung ke Jogja, kursinya kayak gini, warna biru dan ya nothing special sih. Ya nyaman sih, nyaman aja dan cukup luas juga untuk satu orang. Dan apalagi kebetulan di samping aku kosong, jadi sangat-sangat terleluasa. Dan bukan hanya itu, di sini kita juga disediain charger untuk ngecas HP atau ya aku pakai untuk ngecas HP sih. Terus di kakinya juga ada footrest yang bisa kita adjust, mau dinaikin bisa, mau diturunin juga bisa. Enak banget. Dan ini legroomnya lega banget. Tapi aku nggak tahu kalau misalkan di kursi ekonomi bakal sejauh apa, karena udah lama banget gak naik kereta lagi. Ini setelah sekian lama kita baru naik kereta lagi. Tapi kalau misalkan di eksekutif itu legroomnya lega banget. Di atas juga ada gantungan-gantungan untuk jaket, topi, atau ya something else. Terus di atasnya juga ada lampu baca kalau misalkan mau pakai lampu baca, dan di sini ada gorden juga yang bisa ditarik kalau misalkan mungkin kepanasan sinar matahari dari luar. Tapi overall sih aku sih aman-aman aja ya. Dan jendelanya juga luas banget, walaupun gak seluas panoramik sih memang ya. Dan tadi juga ada petugas KAI yang bawa troli makanan untuk ngejajakin makanan, untuk penjual makanan. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen beli, kita tinggal beli aja, tinggal panggil abangnya. Kayak tadi aku beli nasi goreng dan beli hot chocolate. Tuh, pemandangannya luar biasa. Ya Allah, kenapa sih pas lagi nunjukin pemandangan malah kayak gini? Oh iya, sama satu lagi, ternyata di kursi kita itu juga ada meja sepertinya, tapi aku belum buka sih. Tapi kayak meja kayak ala-ala di pesawat gitu. Iya, sebagian pesawat ada yang mejanya di armrest kursinya. Dan sekarang udah masuk jam 12. Artinya kita ada sekitar kurang lebih 4,5 jam lagi untuk sampai di Jogja. Tadi kalau salah tadi kita udah ngelewatin stasiun Tasik gitu. Jadi ya sekitar 4,5 jam lagi sampai ke Yogyakarta. Mari menghabiskan waktu. Gak lupa menikmati pemandangan yang luar biasa indahnya. Baby, you and me were so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you. And it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like Ya, kurang lebih sekitar 15 menit lagi kali kita nyampe di Jogja. Dan ini udah deket banget sebenarnya. Jadi ternyata 7 jam perjalanan Bandung-Jogja itu nggak selama yang aku bayangkan. Aku kira bakal lama banget, sampai aku bakalan bosen atau nggak tahu mau ngapain. Tapi ternyata 7 jam ini udah habis waktunya untuk baca buku, bikin konten, take footage, scrolling sosmed, dan waktunya udah habis. Jadi bahkan aku belum sempat ke kereta restorasi tempat makannya. Jadi kayaknya udah habis waktunya untuk baca buku, tidur, sama bikin konten. Tapi ya udahlah. Maybe next time aku bakalan coba liatin kayak gimana kereta restorasinya kalau aku nggak males. Tapi ya dalam seminggu ke depan sih kayaknya aku ada beberapa kali naik kereta sih. Let's see. Alhamdulillah kita udah nyampe di Jogja. Oke. Ada ya, boleh? Sekarang kita tinggal keluar dan cari Gojek. Ternyata seramai ini.
Oke, kita udah di luar. Sekarang tinggal nyari Gojek ke hotel. Tapi Gojek bisa masuk gak ya? Setelah berapa tahun ya nggak ke sini, akhirnya ke Jogja lagi coy. Sepertinya kita harus jalan ke titik penjemputan. Ya biasa, kalau di bandara atau di stasiun kereta api pasti kayak gitu ya, slow banget lagi ya Allah. Pasti akan diminta untuk ke titik penjemputan. Dan ya, mudah-mudahan sih deket ya. Mohon ditunggu. Oh ini ternyata titiknya. Welcome to Yogyakarta. Wow, terakhir kesini 2002 berapa ya? Ada 3 kali ya? Alright, dan Arte Hotel. Kita sudah di depan dan kita tunggu Gojeknya, drivernya datang. Malioboro Hotel, iya. Oke, bismillah. Oke, siap. Ayo. Oke, kita udah sampai di hotelnya The Malioboro. Udah sih, The Malioboro Hotel and Conference Center. Semoga benar ya. Sebentar, kita cek dulu. The Malioboro Hotel and Conference Center. Mau check in? Kalau ke Malioboro dari sini masih jauh lagi, Mas? Kurang lebih jaraknya 600 meter, Pak. Nanti bisa ke kanan, perempatan pertama ke kiri. Nanti tembusnya langsung ke Plaza Malioboro. Oh, langsung ke Plaza Malioboro. Oke. Kalau yang lewat sini lebih jauh soalnya. Oh, lebih jauh? Iya. Oke. Ini dibantu mengisi nomor telepon, tanda tangan. Nanti kamarnya non smoking ya. Dilarang membawa durian dan juga. Oke. Oke. Liftnya di mana? Lurus belok kiri. Lurus belok kiri. Oke, terima kasih ya, Mas. Aku booking hotelnya via OTA online travel agent dan kita udah berhasil check-in. Petugasnya ramah-ramah kok. Dan sekarang kita menuju ke kamar dulu. Setelah hampir 2 tahun, hampir 3 tahun kayaknya nggak ke Jogja. Akhirnya ke Jogja lagi. Udah. Oke. Let's see kamar kita. Kamar berapa ini? 329. Kirim deh. 329. Ujung banget kamarnya. Assalamualaikum. Insert the key. Alhamdulillah, finally arrive at Jogja. AC-nya nggak otomatis hidup, ternyata dia pakai remote. Mana remote AC-nya? Where's the air conditioning remote? Di mana remote AC-nya? Kenapa tiba-tiba nyala? Perasaan tadi mati. Cakep banget coy. Pas banget lagi sunset. Nah, tapi kita tutup aja. Karena di sana rumah warga, gak enak aja gitu. Kita ngelihat ke rumah warga. Ini area kamar mandinya ya lumayan spacious lah ya. Nggak terlalu sih, tapi ini area shower roomnya ya not bad lah, bersih dan bagus. Dapat satu brankas deposit box di situ. Kelihatannya new furnish semua ya. Kelihatan masih baru hotelnya. Aku nggak tahu ini hotel masih baru apa enggak ya. Di sini ada kulkas yang isinya kosong. Di sini ada hair dryer, ada plastik untuk laundry kayaknya. Di sini ada gelas
ini pemanas air, dan katanya kalau misalkan mau ngisi air tadi bisa di luar. Dan ini ada teh, gula, kopi, biasanya seperti itu. Di situ ada sendalnya, ada gantungan, ada kaca full body di sini untuk OOTD. Ini king size, ya kan king size kan ini untuk 2 orang, dan itu yang satu twin bed untuk yang 1 orang. Dan di sini ada meja yang nggak terlalu gede, cukup untuk ya meja kerja biasa aja sih. View-nya juga nggak terlalu gimana-gimana sih. Aku kira tadi bakalan langsung melihat Malioboro, ternyata masih lumayan jauh juga, sekitar 600 meteran. Dan ya kalau kita buka itu ngeliatin rumah warga, nggak enak aja gitu. Tapi oke lah, hotel di Jogja. Setelah sekian lama akhirnya kita ke Jogja lagi. Ini AC kok nggak dingin-dingin ya? Kita lihat nanti malam bakal ngapain. Karena hari ini mamaku masih di bandara, karena kereta bandaranya jam 5 baru berangkat. So kita tungguin aja. Ya, malam hari ini kita muter-muter Malioboro aja. Tadi barusan selesai makan malam dan nyari baju oleh-oleh untuk ponakan. Susah banget, mana baru 2 bulan lagi. Ini kita udah ada dapat beberapa, dan masih pengen explore lagi, pengen lihat. Karena ukuran kecil tuh susah ternyata ya. Tapi kita lihat lagi, kira-kira apa yang bisa kita kasih oleh-olehnya. Aku sekalian pengen ngetes kualitas Insta360 Go Ultra dengan pakai fitur pure videonya. Jadi ini malam-malam kita di Malioboro dan lihat gimana hasilnya. Aku nggak tahu, karena previewnya pasti berantakan, tapi aku nggak tahu hasilnya seperti apa. Tapi ya beginilah kalau misalkan kita pakai pure video dengan kondisi low light. Ya walaupun jujur sebenarnya enggak. Kasih tahu di tempat kita paling rekomendasi di sini. Tiba-tiba ada iklannya pakai tawa. Tapi kayak gini lah suasananya, nggak terlalu gelap tapi nggak terlalu terang juga. So aku nggak tahu pure videonya bakal maksimal atau enggak, dan audioku kayaknya nggak bakalan kedengaran jelas karena di sana ada band. Kalau di Jogja ada Malioboro, di Bandung ada Braga, di Medan ada Kesawan. Tapi Kesawan tuh terlalu dipaksain untuk mirip-mirip ini sih, karena ya jalannya sempit. Tapi ya one day mungkin bisa dibikin lebih proper lagi. Jadi ciri khas. Kalau sama orang ke Medan bisa kebayang apa namanya, Braga atau mungkin Malioboro. Tapi yang aku notice ya, di sini tuh jalanannya masih luas. Jadi walaupun rame pun itu nggak sumpek. Kalau kayak di Braga, bener deh. Itu apa ya? Kayak kita mau jalan aja itu udah sumpek banget. Aku kemarin sempat nge-vlog di sana waktu kita ngadain acara, tapi belum sempat aku edit, belum sempat aku proses karena bingung mau ngedit apa. Karena kebetulan kemarin tuh nggak terlalu banyak yang kita bahas dan sudah draining juga. Kita habis ngisi acara terus harus nge-vlog lagi. Karena kan kalau nge-vlog tuh banyak ngomong ya. Akhirnya jadi ngulang-ngulang terus obrolannya. Udah ngerasa kecapean. Dan ya jadi hasilnya nggak maksimal, so aku belum sempat ngeditnya. Tapi itu kelihatan seberapa ramenya Braga itu sendiri. Di tengah pasar Malioboro ada masjid, tapi tutup sih kayaknya karena udah malam. Ini udah hampir jam 10 malam. Tapi keren nih di sini, penasaran dalamnya kayak gimana. Oh itu ada jam bukanya tuh, sesuai waktu azan Senin Jumat 10. Oh hanya sampai jam 8 doang, berarti abis Isya dia udah pada tutup.
Oke, ini hari kedua dan kita mau nyari makan dulu. Sebenarnya cuma sampai hari ini doang sih. Besok pagi aku udah harus balik ke Bandung lagi karena akan perjalanan lagi di hari Kamis, Rabunya harus sudah berjalan lagi keluar kota lagi. So, malam hari ini kita pos-posin cari makan karena kemarin kita cuma keliling Malioboro doang. Dan gak ada yang dibeli sih, cuman beli baju untuk ponakan doang. Karena ya bingung juga sih mau ngapain kan. Dan kemarin juga udah pada capek karena juga mamaku juga baru nyampe, langsung kita aktivitas, langsung cari makan dan langsung keliling Malioboro. Dan jalannya juga lumayan sih, sekitar 600 meter dari hotel. By the way, ini tuh di Jalan Dagen yang tembusannya kalau ke sana tuh langsung jumpa ke Malioboro. Sekitar 600 meter kalau ujung ke ujung kayaknya. Karena hotel kita ada di sana di belakang. Dan kita sekarang lagi ngarah ke Malioboro. Di sini tuh banyak banget hotel sebenarnya, bahkan dari harga 200.000 juga ada. Jadi kalau pengen nginep sih kayaknya di sini banyak banget opsi. Tinggal kalau misalkan mau nyari ini kayak wisma kayak gini. Atau mungkin hotel-hotel yang dari bintang 3 sampai bintang 5 kayaknya di sini ada. Sepanjang siang tadi kita banyakkan istirahat. Apalagi aku mungkin kondisinya lagi kurang fit dan pas banget tadi malam itu benar-benar kayak bolak-balik kebangun karena flu. Dan ya mau nggak mau jadinya siangnya kita istirahat dulu. Aku sambil ngerjain editan konten dan beberapa kerjaan. So malamnya kita baru bisa explore lagi. Tapi kayaknya ini juga malam nggak banyak yang bisa dieksplor sih. Paling kayak makan gudeg doang sama ngopi paling. Itu pun kalau jadi. Oh paling kalau beli bakpia kali ya. Kalau misalkan sempat nanti. Karena di sana banyak banget bakpia kan. Yang kemarin kita lihat. Jadi nih 2 hari cuma malam ke malam doang. Besok pagi kita udah berangkat lagi dan aku penasaran banget karena kita bakal nyobain kereta New Generation Argo Wilis yang eksekutif. Apa sih bedanya sama kereta yang kemarin kita pakai? Let's see. Tapi kita makan dulu. Keren banget di pinggir-pinggirannya ada sepeda-sepeda ontel tua gitu. Tapi sayang banget karena ada beberapa menu yang lagi nggak tersedia, jadi kita cari ke tempat lain. Dan ternyata di tempat kedua pun nasinya belum ready, masih harus nunggu 30 menit lagi. Jadi ya udahlah, kita akhirnya berakhir di Malioboro Mall. Karena kita nggak nemu gudeg, akhirnya kita makan rawon. Ya, ini kita makan di Pawon Serumpun. Uniknya di sini tuh kita bisa free refill nasi dan sambal. Jadi tinggal ambil aja di sini. Ini aku pesan namanya rawon pawon. Kita dapat nasi, rawon yang isiannya lumayan, ada telur asin juga dan kerupuk emping. Surprisingly rasanya itu lumayan enak. Ya, aku memang jarang sih makan rawon, tapi ini salah satu yang terenak yang pernah aku makan. Ditambah minumnya aku pesan es kelapa yang rasanya ya kayak es kelapa pada umumnya, nothing special. Setelah makan malam, aku diajakin mamaku belanja batik dan ya biasalah namanya mama mau beliin oleh-oleh buat anaknya di rumah. Kita milih-milih sampai ini toko udah mau tutup. Jadi pembeli terakhir kayaknya kita di hari itu. Abis makan, abis belanja, kita jalan-jalan lagi sambil menikmati suasana Malioboro yang nggak terlalu rame, tapi juga nggak sepi-sepi banget. Dan entah kenapa, tiba-tiba mamaku ngide buat naik becak keliling Malioboro. Oke. Last but not least kita beli bakpiaku dulu. Katanya terkenal. Oh gini bentukannya.
Oh. Vakum basah kan. Apa bedanya vakum dengan yang non vakum? Expirednya aja sih. Lebih tahan lama ya kalau yang vakum ya? Kalau yang kan vakum itu kalau dibuka dia cuma bertahan 1 minggu. Oh. Ada plastiknya. Cuman kalau yang non vakum dia sesuai expired. Kalau yang vakum tahan berapa lama? Bisa 1 bulan nggak? Oh 1 bulan kalau belum dibuka ya? Kalau mau nambah 2 hari dimasukin kulkas. Oh oke. Lucu banget kayak gini. Kecil banget gini. Atau yang gedean kayak gini juga ada. Dan yap, berakhir sudah perjalanan kita di Jogja.